menghadapi dengan atau putusan terhadap perkara Pak Rasman itu kan tanggal 2 September 2025 kan gitu kan, artinya ada sekitar lebih dari 2 minggu lagi kan gitu. Saya pikir mohon izin Pak, kami dari teman-teman pengacara, teman-teman penasihat hukum sudah berjuang dengan sangat maksimal dengan segala kemampuan kami untuk membuka fakta-fakta persidangan. Di mana yang menjadi catatan kita bersama bahwa tim pengacara telah berhasil membuka apakah pelecehan tersebut itu adalah fakta atau tidak. Karena pembelaan terhadap pasal 27 ayat 3, jika terdakwa mampu membuktikan bahwa tuduhan yang disampaikannya adalah sebuah fakta, maka perbuatan itu bukanlah perbuatan pencemaran nama baik. Dalam hal ini, kalaupun terdakwa benar memposting, tetapi pertanyaannya apakah postingan ini adalah tindak pidana? Nah itu kembalinya. Jadi kalaupun benar perbuatan, maka putusannya nanti kami yakin bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan bukan tindak pidana, bukan secara sah dan meyakinkan. Meskipun perbuatan itu ada. Karena memang dalam pemeriksaan terdakwa, Pak Rasman adalah terdakwa yang sangat beretikat baik. Tidak ada kebohongan yang disampaikan oleh Pak Rasman. Pak Rasman dengan gentleman menyatakan bahwa itu Instagram adalah milik saya yang memposting, saya yang membuat captionnya. Pak Rasman mengakui itu. Tapi dengan catatan bahwa postingan itu adalah permintaan dari Putri Iklima Aprilia. Dan kami juga telah mengajukan bukti adanya permintaan untuk memposting itu dari chat Putri Iklima Aprilia. Itu poin pertamanya terkait dengan perkara Pak Rasman. Poin yang kedua adalah, saya pikir tidak lagi menjadi perdebatan lembaga mana yang berhak menentukan seorang advokat itu beriktikat baik atau tidak. Tentu dari semua rumusan tindak pidana jelas sekali bahwa yang menentukan seorang advokat itu dinyatakan beriktikat baik atau tidak itu adalah Dewan Kehormatan Organisasi Advokat atau DKOA. Dan Pak Rasman telah disidang DKOA pada tanggal 4 Desember 2024. Dalam hal Pak Rasman mendampingi Putri Iklima dari rentang waktu tanggal 25 April 2022 sampai dengan 11 Juni 2022. Dan dinyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang melanggar etik ataupun perbuatan yang melanggar perundang-undangan. Kemudian dihubungkan dengan putusan itu, maka Pak Rasman haruslah dinyatakan sebagai advokat yang beretikat baik dan kemudian mendapatkan hak imunitas advokat. Di sini saya mau mengajak teman-teman advokat seluruh Indonesia, mari pertama kita berdoa, kemudian yang kedua, mari kita sama-sama memperjuangkan hak imunitas advokat ini. Ini demi untuk kita sendiri. Pada saat ini aja kita telah melihat ada beberapa perkara yang mengarah pada kriminalisasi advokat. Bagaimana seorang advokat mulai tidak nyaman, mulai tidak ada imunitasnya ketika mendampingi kliennya. Saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Rasman tadi terkait dengan perkara Bang Egy. Sebenarnya saya nggak terlalu mengikuti perkara ini, tapi Pak Rasman tadi menyampaikan bahwa Bang Egy adalah kuasa hukum dari seseorang. Gitu. Artinya kata-kata yang disampaikan Bang Egy itu adalah dalam rangka upaya pembelaan terhadap kliennya. Gitu. Artinya ini bertindak sebagai advokat. Dan terhadap Bang Egy pun seharusnya diberlakukan hak imunitas advokat itu sendiri. Jadi setiap advokat, ini saran yang sangat baik harusnya dilakukan oleh penyidik di kepolisian, bahwa sebelum melakukan pemeriksaan kepada advokat, jangan terlalu terburu-buru untuk memanggilnya. Alangkah lebih tepat untuk mentaati MOU, Memorandum of Understanding, yang ditandatangani oleh Kapolri dengan Ketua Pradi, yang menyatakan bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan harusnya berkoordinasi dengan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk menyatakan apakah perbuatan advokat tersebut masuk dalam ranah kode etik atau tidak. Gitu. Setelah ruang dari organisasi advokat selesai, maka barulah
kepolisian mulai memeriksa advokat yang bersangkutan dengan melepaskan identitas advokatnya karena dia sudah diperiksa secara kode etik. Itu akan menjadi lebih baik dan menghindari kriminalisasi, bahkan menghindari kaburnya pembuktian atau tidak terangnya pembuktian, di mana kita mengetahui bahwa sistem hukum pidana kita itu menganut asas in dubio pro reo. Jadi kalau ada sesuatu hal yang kabur, tidak terang buktinya, maka hal yang paling menguntungkan harus diberikan putusan yang paling baik untuk terdakwa itu sendiri. Jadi supaya menghindari ini, lebih baik diselesaikan dulu pada tahapan penyelidikan, gitu. Clear dulu proses of law-nya, gitu. Baru masuk kepada tahapan persidangan. Saya pikir itu aja, Pak. Baik. Nah, terima kasih. Ini ada yang menarik. Ini salah satu contoh nih. Iklim hakim. Jadi kok kayak gitu, karena saya menolak kan, kok kayak gitu, aku bilang berarti saya berdiri saya seperti itu sampai betul kaki saya nggak dibayar kayak gitu. Di sini iklim hakim mengakui bahwa dia hanya dapat uang 4 juta dan diajak berpacaran, tapi dia nggak mau oleh si Hotman. Itu ada videonya. Jadi bilangin saya KTP lah, ini pengakuan dari. Nah, karena itu ini kita lihat nanti di putusan. Karena ini juga sudah kami sampaikan, kita sampaikan di persidangan, dan pengakuan Iklimah ini terkait dengan Saudara Hotman Paris yang diduga melecehkan dia dan hanya digaji dengan sedemikian rupa dan mengaku mengajak berpacaran Iklimah. Hotman bilang berpacaran, Iklimah bilang tidak berpacaran. Maka kalau dibaca pledoi, duplik, tidak ada ruang untuk menghukum saya dan harus dibebaskan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.